Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Setiawati dari kelas 81 ingin menjelaskan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Penjajahan di Indonesia mengakibatkan penderitaan bangsa Indonesia. Rakyat di berbagai daerah sudah mengusir penjajah, namun seringkali hasilnya gagal. Bangsa Indonesia menyadari bahwa mereka tidak ada kesatuan dan persatuan. Pada abad 20, bangsa Indonesia menemui strategi baru untuk mengusir penjajahan, yakni melalui organisasi pergerakan nasional. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik berdatangan ke Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis yang subur. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. B. Motivasi 3G. Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Gold yang berarti emas, Glory yang berarti kejayaan bangsa, Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Serikat. C. Revolusi Industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri dapat menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Contohnya, perahu mesin uap dan perahu layar. 2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis ke Maluku. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC. Walaupun Inggris di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Kedatangan Hotman di Indonesia disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia.
hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangan menjadi penguasaan pasar monopoli, VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintah. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Anyar Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batak Prancis. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Ketentuan sistem tersebut yaitu A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayar sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengancam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Ba'abullah mengusir Portugis. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. 2. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin dan Bone Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. 4. Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut perselisihan antara Mataram dan Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. 3. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. 4. Perang Aceh. 5. Perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara. 6. Perang Banjar. 7. Perang Jagaraga di Bali. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib sepenanggungan. D. Perkembangan organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan. E. Berkembangnya berbagai paham baru. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. A. Budi Utomo.
B. Sarekat Islam. C. Indische Parties. D. Perhimpunan Indonesia. E. Partai Nasional Indonesia. A. Proses penguasaan Indonesia. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. 1. Membentuk organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. 3. Pengerahan Romusa. 4. Eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Pengenalan uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. 4. Perubahan dalam aspek politik. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.